untuk ibu-ibu yang masa kedua silakan masuk ke dalam untuk nasi kosong. Saya menempatkan nasi kosong sebelah kiri ibu. Nah, jadi bapak-bapaknya bisa kalau mau bicara bisa di luar. Silakan buat diatur ibu. Alhamdulillah ada yang bisa mungkin ada yang berada. Itu di dalam tuh masing-masing. Jangan malam-malam ya.
رأيت الله الذي بك يشفى والصنع وأبانا الله عليه ما أنت ما في سبيل أسماء فانشكر النجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام أمهاتهم لك عزبا سليمان تأتيهم أمانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق هذا خادم والتابعين يجمع سجانا صلى الله عليه والله ما ذكر العهد لدى المحب إلا وتهاوت النشوانا صلى الله عليه يحبون الذي عليهم فليهدوا سنانا فاشتهانا صلى الله عليه فيسمعون بذكره طاعة المصطفى إلا بإذن المشهور وعجب صلى الله عليه احتاجت الأرواح تشتاق اللقاء والتهجر نسأل ربها في دعانا صلى الله عليه اللهم إنك ذاق الصوت إلى المصطفى ونبيه الأعداء صلى الله عليه ونجب الله عن صادق على مختلف القلب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا القرآن لأحمد أجري المكان وإخوانا وبلغ فيهم والآخرة لنبوة
tinggal ke kawin. Mari kita tundukkan kepala iman dan doa kita berdoa yang bersantai satu ولقد أشرت لبعض ما صوفوا ضمير القلوب والريب الأشجانا الله فأن عليه فما يساوي القول من أو يكون زانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمنه صفة ربنا وحدانا وإذا احتججنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا واحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا واختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به إله حيا حمانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى البلد دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر لنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا اسلك بنا في نهج طه مصطفى تقصد على قدم العليم بقانا يا رب فضل منك طلعت أحمد في نهجة علم الرضا فرعانا وكن به في كل حال هب لنا وحبال من وحد ومن آتانا والمحسنين ومن أتى وندانا وذوي الحقوق وظالم أوصانا والعاملين والسعي في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر لنا سنة الله في الكتاب الأمر وكما كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافنا عاجلا مرضانا وقضي الحاجات بعد قدمنا عند الممات واصلح قربانا يا رب واجعلنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجعلنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجعلنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت له الصباح أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
kasih kepada adik kita dari Azov ada dulu yang telah membawakan Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan Maulid Nabi menambah rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Mukarram yang terhormat, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustaz, para guru, para kiai, para habib dan habaib, jajaran pemerintahan beserta staf ataupun yang mewakilinya, yang alhamdulillah mudah-mudahan di sini telah hadir dengan kita, yaitu Ketua RW 05, Ketua RW 05 yaitu Bapak Farudin, dan juga Ketua RT 38 yaitu Ibu Winarsi. Kami mohon izin dan kami mohon dukungannya atas diselenggarakannya acara ini. Yang terhormat wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Habib Hamid Barak yang alhamdulillah telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Beliau ini insyaallah benar-benar ilmu, penerus para nabi, dan yang paling utama beliau adalah zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan atas kehadiran beliau di tempat ini membawa keberkahan tersendiri untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Semoga selalu istiqomah dalam berdakwah dan memberikan ilmu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus sekolah Al-Muhajirin beserta jajarannya, yang kami hormati panitia yang telah mengorbankan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk diadakannya acara Maulid Nabi pada malam hari ini. Yang kami hormati para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekitar yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada bapak-bapak ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal perbuatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini yang cerah, yang penuh barokah ini kita bisa hadir di musyawarah tercinta ini dalam suatu acara yaitu Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Inilah rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diwujudkan acara pada malam hari ini. Semoga kita semua di sini mendapatkan rahmat, taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu ke harapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, izinkan di sini saya untuk membacakan dan membawakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Muhammad Rafli,
Yang ketiga yaitu sambutan dari pengurus mushola Al-Muhajirin yang akan disampaikan oleh Bapak Suparni. Yang ketiga, yang keempat yaitu acara inti yaitu siraman kalbu atau ceramah yang insya Allah mengupas tentang Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Al-Hatib Habib Hamid Barakah yang insya Allah akan disampaikan pada malam ini. Dan yang terakhir yaitu doa yang disampaikan oleh beliau juga, dan acara keenam yaitu penutup. Baiklah, agar acara malam ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, sebaiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baiklah, acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh adik kita Muhammad Rafli. Kepada beliau kami silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang telah dibawakan oleh adik kita yaitu Al-Rafi. Semoga yang membacakan juga yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biar tidak tegang, harus dipantun Pak ya. Biar tidak terlalu seriusnya, tapi insya Allah ada hikmah ini. Buah nangka, buah delima, buah ketupat di atas nampan. Kalau ingin hidup kita bahagia, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Insya Allah jika Al-Quran dijadikan sebagai iman, hidup kita akan terarah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon periksanya betul deh. Nah, alhamdulillah. Baru cucunya Nabi kata betul sudah senang rasanya, apalagi baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengurus musala muhajirin yang akan dibawakan oleh atau yang akan disampaikan oleh sesepuh kita, ustaz kita, tapi beliau kata dipanggil ustaz, ingin dipanggil Pak D atau Bapak Pai katanya, yaitu Bapak Supardi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, billahil ma'bud. Wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi abada kulli dina wa madhati. Amma ba'du, yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadz dan ustadzah, yang saya hormati kepada pemerintah tempat,
Ketua RT maupun Ketua RW yang sudah hadir, yang saya hormati dan saya muliakan tamu undangan dan jamaah sekalian, juga yang saya muliakan Janabul Karim Bupati Ahmed Barokah yang insya Allah nanti akan memberikan ceramah pada kesempatan pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat rahmatullah. Mohon maaf ini tidak bersama aturan tadi ada jeda dari bagi, jadi acara tidak terganggu. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian pertama-tama kita mulai dengan kata membacakan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah bercurah kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini kita masuk kepada Ya Allah di mustalahan Madiun dalam rangka ikut hormat memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengingat akan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan syafaat di dunia dan dunia akhirat. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, Nabi mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Beliau adalah Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Yang insya Allah kita menjadi pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami atas nama Mustalah Al-Madiri dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, jamaah yang berada di komplek Gria Sejahtera dan juga jamaah yang berada di komplek Grand City Sejahtera yang telah memberikan bantuan baik itu tenaga, materi maupun pikiran sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga kepada segenap panitia yang ada yang telah bahu-membahu demi suksesnya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah terbantukan baik itu tenaga, pikiran maupun materi kepada para peringatan Maulid baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kami juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada masyarakat kota, khususnya jamaah Masjid At-Tauhid, jamaah Musyawarah Rotatul Jannah yang telah hadir memeriahkan atau meramaikan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini. Terakhir, kami selaku penyelenggara mewakili segenap panitia yang ada mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya penyambutan kami maupun penempatan kami yang kurang berkenan
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan segala kehilafan dan kekurangan kami ini tidak akan mengurangi niat baik kita untuk beribadah dalam rangka mendengarkan tausiah di acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kepada yang mulia Al-Habib Habib Barakah, kalau boleh kami request yang pertama, karena beberapa waktu yang lalu Habib berkenan hadir di negara kami mengadakan khotbah. Untuk itu kami sangat berharap sekali kiranya musola kami ini masuk dalam daftar rutin atau jadwal rutin untuk diadakan khotbah di musola Al-Muhajirin ini. Request yang kedua, kalau memperingati Maulid Nabi, kami mohon materi yang akan disampaikan nanti berkenaan dengan tentang anak-anak. Makmano cara mengarah ke anak-anak bagi kita orang tua, makmano cara mendidik anak-anak bagi seluruh orang tua, dan makmano cara memperkenalkan anak-anak kita untuk mencintai agama yang kita cintai ini. Mungkin inilah dapat kami sampaikan. Kekurangan besar ini itu hanya karena kami sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan. Selebihnya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sopani yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kami semua untuk lebih baik lagi dalam mengadakan acara keagamaan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara jeda terlebih dahulu. Sebelum Habib berdoa, kita jeda terlebih dahulu 10 menit. Siapa yang nak makan snack makanlah, siapa yang nak buang air kecil buang air kecil lah, dan jangan lupa kalau masuk buru. Nah jadi ketika kita mendengarkan Habib sudah tidak lagi kegiatan apa, fokus mendengarkan ceramah agama. Mudah-mudahan bisa masuk ke telinga, diresapkan dalam hati, dan dapat dipraktekkan di rumah kakek. Nah jadi kami untuk waktu 10 menit untuk jeda untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Silakan. Dan untuk ada hadroh silakan untuk sholat, untuk mengisi waktu. Silakan. Yang nak ribut juga tidak apa-apa. Tapi kalau Habib sudah ceramah, mohon diam. Jangan. Silakan.
Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian tadi hakroh. Kalau acara sedekahan pada umumnya, tanggapan kita yaitu orkes kencet. Kalau untuk maulid ini orkes apa? Kalau orkes kencet menyanyikan lagu-lagu keduniaan. Kalau orkes hakroh insya Allah menyanyikan lagu-lagu yang bernada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita doakan hari kita ini semoga menjadi penerus perjuangan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi istilahnya sudah cukup ya, kita sudah cukup. Adik-adik harap tenang. Kita akan mendengarkan ceramah atau tausiah. Intinya Habib ini akan memberikan ilmu untuk kita semua. Dan jangan sampai kita pulang dari sini tidak membawa oleh-oleh. Itu oleh-oleh kita dengan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang tenang. Bagian selanjutnya yaitu silaman rohani atau ceramah agama dilanjutkan dengan doa yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Abu Haram Al-Habib Hamid Barokah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah ja'ala habibina wa qurrata a'yunina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala man awsafahu tahlil quluba bi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Nabiyyir rahmah syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dan saya muliakan, yang saya banggakan Bapak pengurus masjid Muhammad Musalla Muhajirin dalam hal ini Bapak Supardi. Alhamdulillah beliau dengan semangat bisa mengetuai dan mengepalai musyawarah ini. Mudah-mudahan kita doakan agar beliau panjang umur, disehatkan dan membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga saya muliakan para habaib, ada Habib Zain, Mahmud, Habib Amin, dan juga yang lainnya, dan juga para ustazah yang senantiasa hadir akan membimbing murid-muridnya, menjadikan kampung ini, menjadikan musalla ini yang penuh tambah berkahnya insyaallah. Amin. Banyak yang membaca Al-Qur'annya. Amin. Banyak salat berjamaahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga membanggakan Pak RW yang sejak kemarin malam kita hadir bersama di Masjid Al-Ikhlas. Dengan kehadiran beliau insyaallah menambah semangat bagi kita semua. Amin. Memberikan motivasi bagi pemuda dan pemudi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sabawiyo dan yang lainnya, dan juga para pengurus musalla Muhajirin yang dikatakan tadi sejak beberapa hari ya begitu semangatnya untuk mensukseskan terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Musalla Muhajirin ini. Mudah-mudahan antum semua, apa yang antum lakukan, apa yang antum sumbangkan, dan apa yang antum berikan semua dibalas dan diganjar oleh Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat
mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dilihat di depan dan di samping, ibu-ibu tidak kalah semangatnya insyaallah. Ya, pemuda tidak kalah semangatnya insyaallah. Dan ikut memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini. Mudah-mudahan antum semua disampaikan hajatnya insyaallah. Amin. Insyaallah diberikan jodoh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di majlis ya, majlis Maulid dan majlis lainnya jangan ikut ya, tapi ikut meramaikan musala atau masjid dan acara. Mudah-mudahan antum insyaallah jadi orang-orang besar insyaallah. Amin. Hadirin mustami'in mustami'in hadirin hadirat mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah begitu semaraknya peringatan Maulid di Musalla Al-Muhajirin ini yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa ditulis dengan tulisan. Begitu semaraknya, begitu gembiranya, begitu semangatnya para yang hadir di tempat yang besar ini, para yang panitia yang sejak awal mereka mensukseskan acara ini. Sudah awal di saat kita membaca Maulid, di saat yang hadir begitu ramai, ya sampai keluar dan juga di saat hadir diam yang mana para perindu, para pecinta, mereka semua mengeluarkan cintanya di saat mahalul diam. Tatkala dan seolah-olah Nabi Muhammad SAW hadir bersama kita, seolah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad hadir bersama Rasulullah SAW, seolah-olah para guru-guru kita hadir di tempat yang mulia ini di saat mahalul diam, begitu khusyuknya, begitu syahdunya melaksanakan peringatan mahalul diam. Ini semua menunjukkan dan membuktikan insyaallah bahwasanya kita sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak hanya di musala ini kita menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menginginkan Nabi Muhammad hadir bersama kita. Insyaallah di rumah-rumah kita menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di rumah-rumah kita. Kita menginginkan Nabi Muhammad SAW hadir di tempat kamar kita, dan terutama kita menginginkan Nabi Muhammad SAW hadir di hati-hati kita, dengan selalu kita mengingat beliau, dengan selalu kita bersalawat kepada beliau. Insya Allah Nabi Muhammad SAW hadir di tempat di hati kita. Oleh karena itu kira-kira siap apa belum kita dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW? Rumah-rumah kita apakah siap? Rumah kita bersih dari maksiat. Rumah kita tidak ada foto-foto yang bukan mahramnya. Rumah kita tidak ada foto artis-artisnya. Rumah kita penuh dengan foto-foto para ulama. Rumah kita penuh diisi dengan pengajian, dengan membaca Al-Quran, dengan salat kita dan zikir-zikir kita. Kalau rumah kita sudah isi dengan zikir, salawat dan istighfar kita, pengajian Al-Quran kita, berarti rumah kita sudah siap. Sekarang kita bilang kaum muslimin, kebanyakan mereka yang meninggalkan membaca Al-Quran. Masih banyak kaum muslimin saat ini masih yang belum meninggalkan, banyak yang meninggalkan salat 5 waktunya. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Mereka menyampingkan salat 5 waktunya. Padahal inilah ya yang pekerjaan yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau mengharapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di rumah-rumah kita, sedangkan kita banyak yang suka meninggalkan salat 5 waktu. Banyak di rumah-rumah kita masih untuk banyak yang meninggalkan atau masih membuka auratnya, masih tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW hadir di rumah-rumah kita. Dan begitu pun juga di hati kita masih banyak menjadi orang yang membenci, masih suka orang yang berdendam, masih suka menjadi orang yang hasud, masih suka menjadi orang yang sombong.
masih suka menjadi orang yang membangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hati kita akan menghadirkan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad bisa hadir selalu di hati kita. Oleh karena itu, dengan peringatan Maulid yang kita hadiri, dengan acara-acara zikir yang kita hadiri, dan juga acara-acara majelis taklim yang kita hadiri, kita berdoa agar hati-hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebersih-bersihnya dari penyakit hati, terutama cinta kepada dunia dan dunia. Mudah-mudahan majelis taklim kita atau peringatan Maulid kita saat ini menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Menjadikan kita lebih soleh daripada sebelumnya. Amin. Kita soleh insyaallah. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya peringatan Maulid ini bukan hanya memberikan sesuatu yang positif, yang sedikit, yang kecil, tidak. Akan tetapi peringatan Maulid demi peringatan Maulid ini akan membawa rahmat yang begitu besar, akan membawa keberkahan yang begitu banyak. Bayangkan saja kita mendengar cerita-cerita ataupun cerita pengalaman-pengalaman orang yang mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, dulunya rezeki kami susah, dulunya kami sempit, susah mencari uang, susah mencari rezeki yang lainnya, pekerjaan susah. Tatkala kami mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kami memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tahu-tahunya banyak rezeki yang tidak terduga. Rezeki dari mana saja datang, rezeki dari mana saja bergejolak datang kepada kami. Berkah kami memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga kami tidak meragukan lagi, tidak kami menyaksikan lagi bahwasanya peringatan Maulid adalah peringatan yang penuh berkah, yang bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan rezeki yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memeriahkan atau yang mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka memesan terus, request terus tempat mereka selalu diisi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena rezekinya banyak. Kira-kira musalah kita ini yang akan merequest kembali yang peringatan Maulid demi peringatan Maulid, dan telah merasakan keberkahan yang begitu banyak, rezeki yang akan berlimpah, yang rezeki yang tidak tahu kita dari mana akan datang ke tempat ini, akan datang ke tempat mana saja yang di situ dibacakan, yang di situ dimeriahkan, yang di situ diperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu, maka kita akan berlomba-lomba untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak sampai di situ saja, tidak memberikan keberkahan begitu saja, tidak mendatangkan rahmat begitu saja, tapi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga zikir yang lainnya ini bisa mencegah bala, menjauhkan dari musibah, menjauhkan daripada gangguan. Maka dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat menghilangkan, menjauhkan daripada mala bahaya, mala petaka, semuanya. Berkat semua itu berkat siapa? Itu semua tidak lain berkah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW, penyebutan kepada Nabi Muhammad SAW, rindu kepada Nabi Muhammad SAW akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan rezeki dekat jauh daripada mala bahaya. Berkah Nabi Muhammad SAW itu terjadi pada satu kampung, itu bisa terjadi pada suatu negeri, pada suatu kota. Lalu bagaimana apabila Maulid tersebut ada pada diri kita, kecintaan kepada Nabi Muhammad ada dalam hati kita, rindu kepada Nabi Muhammad ada dalam sanubari kita, ada di rumah kita, maka insya Allah rumah kita akan penuh dengan rezeki, rumah kita akan penuh dengan rahmat, rumah kita akan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diri kita mudah untuk menjadi orang yang saleh, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada request bagaimana yang menjadikan atau menjadi anak itu dengan baik. Jadi sudah berikan satu jawabannya, yaitu cintakan anak-anak kita, keluarga kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bacakan Maulid di situ, diperingati Maulid di situ. Ada anak-anak kita dalam peringatan tersebut,
keluarga kita, insya Allah anak-anak dan serta istri kita akan menjadi anak yang saleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kemuliaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah di Indonesia peringatan Maulid terkenal. Di negara-negara luar Indonesia terkenal kalau peringatan Maulid itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di tempat-tempat musala, tapi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ada di rumah-rumah, sampai rumah yang terkecil mereka sempat mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang mereka terheran-heran, sesungguhnya di negara-negara luar, di negara Mesirnya, negara Syrianya, negara Irak-Iraknya, mereka hanya mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid-masjid mereka saja, ada tempat-tempat yang besar saja. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, peringatan Maulid demi Maulid, rumah demi rumah, kontrakan demi kontrakan, lapangan dan lapangan lain sebagainya, mereka semua menyanjung dan memuliakan, menyebut kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Karena disebabkan juga karena Indonesia menjadi tanahnya subur, tempatnya makmur dan tidak pernah ada kelaparan, tidak pernah terjadi kehausan di Indonesia. Ini berkah semua dikarenakan mayoritas Indonesia mereka adalah para pecinta Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Hadirin adalah anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di tempat seperti ini tidak lain, tidak bukan yang pertama dikarenakan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ingin Nabi Muhammad SAW dekat kepada kita. Kita ingin sunnah Nabi Muhammad SAW ada bersama kita. Kita peringati peringatan hari lahirnya beliau. Kita peringati hari lahirnya beliau. Maka dengan kita peringati, akan tumbuh cinta kita kepada beliau. Akan muncul mahabbah kita kepada beliau. Yang mengatakan tidak kenal maka tidak akan sayang, tidak akan sayang. Kalau dengan adanya sayang akan muncul rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Seseorang tidak akan merindukan Nabi Muhammad kecuali dia akan lebih dahulu dia sayang kepada Nabi Muhammad. Seseorang tidak akan sayang kecuali terlebih dahulu dia kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rumah tangganya beliau, bagaimana anak-anak putra putrinya beliau, bagaimana kepemimpinan beliau, bagaimana akhlak beliau. Tatkala kita kenal dengan akhlak beliau, tatkala kita ingin mempraktekkan akhlak beliau, maka kita sulit untuk mempraktekkannya. Akhlak yang mulia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dicontohkan oleh beliau tidak marah kalau beliau diludahi oleh orang-orang munafik. Kira-kira kita kalau diludahi marah tidak? Langsung main merah langsung tidak. Kira beliau tidak marah kalau dilempar dengan kotoran. Kira-kira kalau kita dilempar dengan kotoran marah atau tidak? Mungkin nomor satu kita marahnya. Beliau tidak marah kalau beliau dicaci dan dimaki. Beliau tidak marah kalau kita orang yang pertama kali marah kalau kita dicaci maki. Tapi beliau adalah orang yang sangat marah, orang yang sangat berdiri terdepan. Tatkala syariat Allah Subhanahu wa taala dihina, Salat yang diperintahkan oleh Allah dihina, Al-Quran dihina, sahabat-sahabat dihinakan yang mana mereka menurut agama Islam. Dan beliau adalah orang yang pertama kali marah di hadapan orang kafir Quraisy, yang mana mereka langsung takut dengan marahnya Nabi Muhammad SAW. Inilah contoh Nabi Muhammad SAW, akhlaknya yang begitu mulia, sulit kita untuk mempraktekannya. Orang yang memakinya, orang yang mencacinya dikasih hadiah sama beliau. Bahkan orang-orang kafir, orang yang belum Islam dibagi-bagi ghanimah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kalau suatu perangan banyak ghanimah yang didapat oleh kaum muslimin yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat yang mana mereka masih senang, masih doyan akan harta, mereka lirik-lirik kepada Rasulullah SAW. Mereka mendekat kepada Rasulullah, mengharapkan ghanimah itu dibagikan, harta perang dibagikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka.
namun belum dibagikan Rasulullah SAW. Rasulullah membagikan kepada orang-orang kafir. Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada orang-orang kafir. Akhirnya dengan kemarahan mereka sudah memuncak, mungkin kalangan mereka lagi membutuhkan, turun ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kalau kalian betul-betul cinta kepada Muhammad, betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kalian ikuti saja apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang benar setelah kejadian tersebut kaum kafirin mereka berbondong-bondong masuk Islam, mereka beramai-ramai masuk Islam. Mereka katakan kepada masyarakat kafirnya, katakan itu, kalian datang kepada Nabi Muhammad, kalian datanglah kepada Muhammad, orang yang tidak pernah takut dengan kemiskinan, orang yang sangat baik walaupun kepada musuhnya, orang yang sangat cinta kepada sesamanya walaupun belum Islam, apalagi kalau sudah masuk Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, yang kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengikutinya, tapi sedikit demi sedikit kita akan berusaha untuk melakukannya. Contoh saja Rasulullah SAW tidak pernah marah, tapi kalau diganggu sedikit langsung marah. Kalau kita ingat akhlak Nabi Muhammad SAW, kita berusaha untuk menahan amarah kita. Jangan seperti anak-anak kita yang baru belajar. Mereka baru belajar hadis tentang jangan marah, abahnya mau marah, itu hadis Nabi, jangan suka marah bagi musuh. Akhirnya kita orang tua bingung, menyampaikan hadis Nabi jangan marah, akhirnya bisa marah. Ini adalah berkah Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya sebagai tauladan bagi kita. Akhlaknya kepada anak-anak luar biasa. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Seorang anak daripada Mu'adz bin Jabal. Beliau mempunyai anak tiri yang sedang bersedih hati, yang mana burung peliharaannya sudah mati. Burung peliharaannya mati tadi itu. Tidak ada yang mau menghiburnya. Tidak ada yang ngajak bicara karena dia lagi bersedih. Murung baik. Akhirnya Rasulullah SAW datang ke rumah Mu'adz bin Jabal, dan Rasul melihat seorang anak ini lagi bersedih, dihibur oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya anak Umair, ma fa'ala Umair, wahai ayahnya Umair, wahai ayah daripada Umair, apa yang terjadi pada burung yang lucu? Akhirnya anak tadi yang tadinya bersedih langsung ngomong kepada Rasulullah SAW, menyampaikan unek-uneknya bahwasanya burung peliharaannya tadi mati. Tidak ada yang mengajak bicara, tidak ada yang menghiburnya. Tapi Nabi Muhammad SAW dapat menghibur anak kecil yang sedang bersedih. Itulah hak baginda Nabi Muhammad SAW. Ini dikatakan oleh ulama bahwasanya seseorang ayah terhadap anaknya itu, kalau mereka masih kecil, maka jadikan mereka itu teman mainmu, jadikan mereka itu teman bercandaannya. Tatkala Rasulullah SAW sedang bermain bersama cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, beliau sedang mengendarai main kuda-kudaan. Rasulullah SAW sebagai kuda dan cucunya dari naik di atas beliau. Tatkala itu salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dari pedalaman, dari kampung, datang dan melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajak main cucunya tadi. Seperti itu sampai beliau jadi kuda. Akhirnya dia katakan, ya Rasulullah SAW, apakah begini akhlaknya terhadap anak-anak? Apakah begini caranya mendidik anak-anak? Maka Rasulullah SAW betul. Inilah cara kita mendidik anak-anak yang masih kecil, kita jadikan mereka teman main. Sehingga beliau mengatakan, Hasan dan Husain. Sebaik-baik kendaraan itu kendaraan Hasan dan Husain. Itu siapa? Baginda Muhammad SAW. Itulah didikan-didikan yang diajarkan, yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai terjadi kepada kita, ya kita di luar orang yang disegani, kita di luar orang sebagai pemimpin, kita di luar sebagai orang yang berusaha,
namun kita di rumah menjadi orang yang ditakuti oleh anak-anak kita, disegani oleh anak-anak kita, sehingga mereka takut untuk mengajak main kepada kita. Mereka tidak mau lari untuk melihat kita karena takut luar biasa. Tidak, itu bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tegas di luar, kita sebagai pemimpin di luar, sebagai orang tua yang hebat di luar, namun kita di keluarga dan bersama anak-anak kita orang yang dicintai, orang yang mengajak main, orang yang menjadi teman curhat bagi keluarga dan lain sebagainya. Lain kalau mereka sudah besar, mereka sudah dewasa, diajak mereka komunikasi dan diajak mereka untuk musyawarah, sehingga unek-unek mereka, keinginan mereka tersalurkan kepada orang tuanya, tidak tersalurkan kepada yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya tempat seperti inilah, peringatan seperti inilah adalah peringatan yang mana banyak disebut nama Nabi Muhammad SAW. Banyak diceritakan tentang riwayat Nabi Muhammad SAW. Banyak disebutkan bagaimana cerita-cerita sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan tabi'in kepada Nabi Muhammad atau kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tempat seperti inilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Ya mungkin kalau mau kita belajar tentang sejarah Nabi Muhammad, itu semua bahasa mungkin bahasa Arab yang paling banyak. Tapi dengan kita hadir pada tempat seperti ini, insya Allah dapat mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita dapat meniru bagaimana akhlaknya ataupun penghormatan sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita kurang ajar dengan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita masih dikatakan orang yang belum pantas sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita belum dikatakan orang yang sangat jauh untuk dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin akhlak kita kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, mungkin kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai umatnya. Mungkin kita jauh dengan Nabi Muhammad, kadang-kadang kita tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cara bagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, bagaimana kita selalu setiap hari kita menyibukkan kita dengan Nabi Muhammad SAW, menyibukkan hati kita selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW dengan salawat kita, dengan kita mempelajari, mengenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW, dengan kita selalu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, menyebutkan selalu kita berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, baru itu dikatakan kita akan menuju cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kadang-kadang kita tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad, tidak mau mengenal biografi sejarah Nabi Muhammad SAW, tidak mau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW pada setiap waktu dan setiap saat. Bagaimana kita akan kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Bayangkan, andaikan kita berwudu, di saat kita berwudu, kita niatkan bagaimana wudunya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencuci tangan, bagaimana kita bayangkan wudunya Nabi Muhammad SAW. Wudunya Nabi Muhammad, mencuci tangannya Nabi Muhammad, mencuci mukanya Nabi Muhammad. Air tetesan itu tidak sampai ke tanah, tidak sampai ke bumi. Air tetesan tersebut diambil, diberbuti oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Begitu mulia Nabi Muhammad SAW. Begitu pun juga kita harus kita mengenal, belajar siapa Nabi Muhammad SAW, siapa anak-anaknya Nabi Muhammad, siapa cucu-cucunya Nabi Muhammad, siapa sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita lama-lama kita bisa mengenal Nabi Muhammad, kita mengenal sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan luar biasa, sehingga setiap hari kita akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita saat kita berada di Mekah, kita saat berada di Mekah ataupun di Madinah, pengalaman saya kalau berada di kota Mekah,
tatkala berada di kota Madinah, melihat gunung-gunung yang ada di kota Makkah, melihat jalan-jalan padang pasir yang ada di kota Madinah, kita bayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW. Begitu sulitnya dakwah, begitu sulitnya terjalnya beliau perjalanan dakwahnya, begitu panasnya, begitu susahnya, gunung-gunung menjadi saksi, dan juga pasir-pasir menjadi saksi bagaimana dakwah Rasulullah SAW. Apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita ada di hadapan kita sibukkan, sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita umroh atau kita berhaji, jangan lihat pemandangan lain. Oh bagusnya, oh ininya, tingginya, hebatnya, maka tidak. Yang kita bayangkan, yang kita pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW pada zaman itu. Beliau berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, juga naik bis sampai 4 jam. Dari Makkah ke Madinah, ini beliau berjalan kaki. Beliau dengan muntahnya minimal, dengan panasnya, dengan terjangnya bebatuan, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sibukkan diri kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dengan kenal dengan Nabi Muhammad, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ada setiap harinya, setiap waktunya, maka insya Allah akan bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau setiap harinya juga sibukkan diri kita dengan hadir majlis-majlis taklim, hadir majlis-majlis ilmu, dan alhamdulillah Ustaz Al-Muhajirin sudah request minta ditetapkan untuk dihadirkan ikut proses berhadap dengan grup majlis kita. Insyaallah kita usahakan, kita upayakan. Insyaallah kampung ini, tempat ini, insyaallah ta'ala berkah, insyaallah amin. Apapun rahmat, insyaallah amin. Apapun ampun dari Allah, insyaallah amin. Mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cintanya seorang tabi'in Uwais Al-Qarani kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Uwais Al-Qarani, beliau adalah seorang tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah para sahabat, tapi hakikatnya beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau hidup di masa Rasulullah, tapi dikarenakan cintanya kepada orang tuanya, baktinya kepada ibundanya, dia tidak sempat untuk bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu saat dengan kerinduannya yang sudah memuncak, dengan kecintaannya sudah meluap-luap kepada Nabi Muhammad SAW, dia ngomong akhirnya sama ibunda, izinkan saya untuk pergi ke Madinah untuk berjumpa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ibundanya dengan berat hati, bukan tidak ada yang lainnya yang dapat membantunya, pada ibundanya sudah tua, akhirnya diizinkan Uwais Al-Qarani untuk pergi ke Madinah. Beliau dari kota Yaman dan beliau melalui perjalanan yang begitu sulit. Kita ketahui pada zaman dahulu. Zaman sekarang aja susah jalannya, apalagi zaman dahulu batu-batu gunung kota Makkah, batu-batu gunung kota Madinah yang begitu keras, kita jatuh lalu pecah, mati kita salah lalu pecah. Begitu kerasnya bebatuan yang ada di kota Makkah dan di ada kota Madinah. Akhirnya beliau berjalan, beliau hilangkan rasa takutnya, takut daripada binatang buas, takut daripada binatang-binatang yang lainnya. Beliau lalu siang dan malam dari kota Yaman menuju kota Madinah. Kalau kita selama ini ketahui dari Yaman ke kota Madinah itu perjalanan naik pesawat hanya 2 jam. Mungkin dari sini kita naik itu 2 hari. Kalau kita seperti di Jakarta, itu 1 hari itu pakai kendaraan. Apalagi kalau dengan jalan kaki ataupun dengan hanya seekor onta. Mungkin butuh waktu yang berbulan-bulan dari Yaman menuju Madinah. Beliau arungi, dia jalani, dia lewatkan, hilangkan susah dan payah hari panas ini. Akhirnya dia sampai ke kota Madinah. Kalau dia cari Nabi Muhammad, beliau upayakan mencari sama dan Nabi Muhammad, beliau tidak dapatkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin pada saat itu sulit untuk mencari seseorang. Akhirnya mendapatkan pesan dari ibunya, bahwasanya engkau sampai ke sana, jangan sampai berlama-lama, jangan sampai menghabiskan waktu yang lama.
atau tidak, kau cepat pulang. Akhirnya dia karena cintanya dan baktinya kepada orang tua, dia langsung akan mendapatkan Nabi Muhammad langsung pulang. Tapi hatinya sudah bersyukur karena dia sudah berusaha untuk dapat berjumpa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mengetahuinya. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, nanti kalau kalian berjumpa kepada orang yang bernama Uwais dari suku Qarn, dari kampung Qarn, orang yang begini dan begitu dan ada tanda di tangannya bekas luka dan ada tanda seperti uang logam, itulah orang yang nama Uwais. Minta doa kepadanya, sebenarnya doanya mustajab, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Uwais kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho kepadanya. Inilah cara-cara mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dan inilah bagaimana cinta mereka para tabi'in kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan harta mereka, mereka mengorbankan waktu mereka, mereka mengorbankan apa yang mereka miliki demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Islam, demi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang umat sekarang ini, kaum muslimin pada saat ini mengorbankan waktu untuk salat 5 waktu saja untuk sulit. Waktu untuk berjamaah, salat berjamaah sulitnya. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Masih sibuk dengan pekerjaannya, masih sibuk dengan gaweannya. Ya, tidak meninggalkan, tidak berusaha untuk meninggalkan dunianya, waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum lainnya apalagi adalah mendengar as-salatu khairun minan naum. Tambah sulit lagi, tambah berat lagi. Itulah pengorbanan namanya. Tanpa ada pengorbanan maka tidak akan merasakan iman. Tanpa ada pengorbanan yang keras maka baru akan mendapatkan iman, manisnya iman kepada Allah, manisnya iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang diberitakan mereka 10 orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena pengorbanan mereka yang begitu luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan mereka luar biasa kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan manisnya iman, manisnya Islam. Dikatakan pengorbanan, ada pengorbanan kepada mereka. Kira-kira saat ini masih ada atau tidak pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masih ada atau tidak di hati kita untuk mengorbankan waktu kita, mengorbankan harta kita, mengorbankan diri kita, mengorbankan keluarga kita demi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau masih ada, tingkatkan pupuk pengorbanan kita itu, pupuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka kita baru akan merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan cahaya dalam hati kita. Allah akan memberikan iman kepada hati kita tatkala hati kita ada di situ Allah. Tatkala hati kita di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sertakan dengan pengawalan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita mengamalkan sunnah, maka ingatlah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya kita akan merasakan nikmatnya dapat mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita Islam hanya Islam KTP, Islam kita hanya Islam lahir dari orang tua yang Muslim. Iman kita hanya tidak kita ketahui, mungkin sedikit, mungkin sedikit. Bagaimana kita menjadikan kita Islam yang betul-betul Islam, iman yang betul-betul iman, yang kita dapat rasakan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana inilah harapan kita, harapan para ulama agar kita dapat memiliki iman yang kuat, Islam yang hebat, sehingga kita dapat merasakan betul-betul nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya kita dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila kita mengadakan peringatan Maulid seperti ini,
ataupun kita hadir di majelis zikir, ataupun kita hadir di majelis ilmu, itu seperti kita ngecas HP kita, ngecas kembali HP kita. Bayangkan bagaimana kalau HP kita selama 1 hari tidak cas, tidak dicas. Bagaimana HP kita 2 hari tidak dicas, mungkin kelabakan tidak bisa apa-apa, tidak bisa telepon, suaranya sudah kecil. Kita takut suara itu akan hilang, kita segera untuk mengecasnya. Begitu juga cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak cas, kalau kita tidak perbaharui, iman tersebut akan hilang, iman tersebut akan menipis. Banyak di antara kaum muslimin, paginya dia salat subuh, paginya dia berzikir, siangnya dia sudah melakukan maksiat, siangnya dia melakukan salat zuhur, maka sorenya dia sudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan tidak diperbaharui iman tersebut. Dan begitu pun juga cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Allah harus kita perbaharui lebih lagi dan terus menerus. Biar cinta kita kepada Nabi Muhammad terus berkembang dari subuh hingga kita dapat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad pada setiap hari kita. Bayangkan kalau kita tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad pada setiap hari kita. Kita tidak pernah mengamalkan sunnah, tidak pernah mengenang Nabi Muhammad SAW pada setiap hari, bahkan 2 hari, 3 hari, maka cinta kita kepada Nabi Muhammad akan musnah, akan habis, akan hilang, akan lebur. Dikarenakan kita tidak pernah mengingat Nabi Muhammad SAW. Seorang istri, seorang suami terhadap istrinya saja, kalau istrinya yang ia cintai, yang ia kenal terlebih dahulu, yang dia menikah dengan istrinya, namun dia begitu saja pada setiap harinya. Istrinya bekerja, dia juga bekerja. Istrinya pulang capek, begitu pun dia pulang capek. Tidak ada berkah, tidak ada kata-kata manis terhadap istrinya. Begitu pun juga istrinya, tidak ada kata-kata manis kepada suaminya. Begitu pun juga suami dari sini luar, tidak pernah menyebut istrinya, tidak pernah mengingatkan telepon istrinya. Begitu pun juga sebaliknya, maka cinta suaminya akan pudar, cinta istrinya akan hilang sedikit demi sedikit. Itu cinta kepada manusia, cinta kepada orang yang dekat kita pada setiap hari. Bagaimana apalagi kalau cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak pernah dipeluk, tidak pernah disebut, tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka saya cinta kepada Nabi Muhammad akan hilang. Anak-anak kita tidak akan kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Istri-istri kita tidak akan kenal dengan syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah kejadian yang ada pada saat ini, pada kita, pada tahun-tahun ini. Keimanan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW berkurang dan menipis dikarenakan mereka tidak ataupun jarang ingat kepada Nabi Muhammad dan bersalawat serta bertaulah dari Nabi Muhammad SAW. Cerita daripada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki rumah yang mana rumahnya tidak besar. Rumahnya hanya kecil, biasa-biasa saja. Mungkin masalah di sana. Tapi rumah tersebut menjadi indah. Rumah tersebut menjadi kebahagiaannya tatkala rumah tersebut disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ditiduri oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak ada rumah untuk tetap. Nabi Muhammad SAW tidak ada request tempat hotel dan lain sebagainya, tidak. Nabi Muhammad SAW, mereka para sahabat berlutut untuk dan agar Nabi Muhammad dapat menginap di rumah-rumah mereka. Untuk rumah demi rumah datang dan melewati oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka semua berharap rumah mereka disinggahi dan diinap oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka memesan kepada Rasulullah, berkata ya Rasulullah, ya Rasulullah, sudahkah engkau menginap di rumah saya? Rumah saya sudah siapkan untuk ya Rasulullah. Dan beliau mengatakan, biarkan onta di mana onta ini berhenti, disitulah saya akan menginap. Akhirnya mereka semua menunggu gerak-gerik daripada onta itu. Onta itu berhenti di mana, dan di situ yang mereka tuju untuk dapat menjumpa kepada Nabi Muhammad SAW.
sahabat, ya salah seorang sahabat, dan disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam singgah dan meletak di rumah tersebut, rumah yang bernama rumah Abu Ayyub Al Ansari dan istrinya yang dicintai. Dan tidak sampai di situ saja, tidak sampai Rasulullah menetap dan Rasulullah menginap di situ saja, tidak sampai orang berhenti dan di situ Rasulullah menginap, tidak. Tetapi sejarah rumah tersebut dikarenakan kakek-kakek Abu Ayyub Al Ansari, kakek-kakek beliau pernah berpesan, pernah beliau memesan kepada cucu-cucunya, nanti tak kala nanti ada Nabi akhir zaman, Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, maka aku persilahkan rumahku untuk sebagai tempat tinggalnya Nabi Muhammad SAW. Ada sejarahnya, ada buktinya, ada balasannya. Karena bagi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, doa kakek-kakek beliau Abu Ayyub Al Ansari ijabah Allah SWT kepada cucunya yaitu Abu Ayyub Al Ansari. Singgahlah Rasulullah SAW ke rumah Abu Ayyub Al Ansari dan disitulah beliau menginap. Kalau beliau pertama kali masuk, dipersilahkan untuk menginap di tempat yang lantai 2. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau menginaplah di lantai ke atas, karena kami tidak mampu untuk tidur, dikarenakan kalau kami berada di atas ya Rasulullah. Kami tidak bisa untuk banyak bergerak kalau engkau di atas kami, kalau kami di atas engkau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, tidak, kalian tidak apa-apa, yang saya di bawah. Ini dikarenakan saya banyak tamu, nanti para sahabat-sahabat datang ke rumah ini dan sulit untuk naik tangga dan lain sebagainya. Akhirnya dilaksanakan perintah Nabi. Abu Ayyub Al Ansari berada pada lantai yang kedua dan menginap di lantai yang kedua itu Abu Ayyub Al Ansari. Apa yang terjadi tatkala beliau berada di atas Rasulullah SAW? Beliau tidak mampu untuk banyak bergerak, beliau tidak mampu untuk banyak berjalan, dikarenakan beliau takut kalau beliau banyak bergerak tidak melangkahi kepala Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau banyak bergerak, takut ada debu yang sampai jatuh ke muka Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau banyak berdiam. Setelah beberapa hari beliau berada di atas, beliau turun dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mampu berada di atas ya Rasulullah. Kami tidak bisa berlama-lama berada di atas ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tidak ke lantai 2, baru mereka bisa dada, karena mereka tidak ragu lagi untuk berjalan dan keluar. Inilah kecintaan mereka, salah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka keluarkan harta mereka, mereka keluarkan tenaga mereka, mereka keluarkan apa yang mereka miliki karena kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Harapannya peringatan demi peringatan yang ada di musola ini dan tempat-tempat yang lainnya dapat menyebabkan kita menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, pengorbanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, usaha kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah inilah bukti dan upaya yang kami lakukan untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kita akan dalam Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada ayahnya, wahai ayahanda Umar, wahai ayahanda Umar bin Khattab, saya sebagai anakmu ingin bertanya, ada apa gerangan engkau tatkala dipegang tangan oleh Rasulullah, engkau tatkala ditanya oleh Rasulullah siapa orang yang paling kau cintai, pertama engkau jawab, ya, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, lebih daripada harta, lebih daripada apa yang saya miliki. Kemudian Rasul menjawab, belum sempurna imanku ya Umar. Akhirnya engkau merubah sikapmu secara drastis. Begitu cepatnya engkau katakan, mulai sekarang ya Rasulullah, engkau aku cintai daripada semuanya, bahkan pada diri saya langsung pribadi ya Rasul. Rasulullah, sekarang baru sempurna imanmu. Yang aku tanyakan, kenapa bisa engkau berubah secara drastis, mulai cinta kepada
Rasulullah lebih daripada dirinya sendiri dan semuanya yang dimiliki. Saya sedang menjawab demi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW mengatakan belum sempurna imanmu kalau masih cinta kepada dirimu melebihi daripada diri Rasulullah SAW. Ketika itu saya berpikir dengan cepat bahwasanya saya bisa mulia, saya bisa menjadi terhormat, saya bisa menjadi mulia dengan Islam berkat Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau saya tidak masuk Islam di tangan Rasulullah SAW, mungkin kalau saya tidak masuk Islam di tangan Rasulullah, mungkin saya masih menjadi ketimbang berhala, menyembah patung, juga masih membunuh anak perempuan saya. Terus saya pernah membunuh anak perempuannya menjadi satu orang. Tapi dengan Islam, saya membunuh Islam, menjadi saya mulia dengan Islam. Bahkan saya menjadi khalifah dengan Islam. Begitupun juga Bilal bin Rabah, kalau sebelumnya beliau muda, kalau beliau masih Islam, menjadi mulia dengan Islam. Dan begitulah dia katakan. Dan sejak itu saya katakan, saat engkau ya Rasulullah, lebih aku cintai bahkan lebih daripada diri sendiri. Dan yang kedua, menjadi tauladan bagi kita juga. Bahwasanya saya berpikir nanti di akhirat siapa yang akan memberikan syafaat kepada saya? Apa yang saya amal akan mendapat dari amal saya? Apa yang saya sebagai orang yang ibadah tidak? Saya banyak zikir tidak? Tapi di saat itu nampak tidak semua orang ketakutan. Allahumma shalli ala Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi tausiah atau nasihat atau juga ilmu yang telah disampaikan atau diberikan oleh Al-Haram yang telah disampaikan oleh Al-Habib Hamid Barokah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Intisari dari ilmu beliau adalah berbagi sholat, berbanyak baca sholawat. Yuk Pak, Bu, supaya acara malam ini diberkahi oleh Allah, kita membaca sholawat sekali saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara Maulid Nabi telah selesai secara lahiriah, tapi secara batin Maulid Nabi ada di dalam hati kita sebagai umat Muslim yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan di acara Maulid Nabi ini atau asbab Maulid Nabi ini yang dihadiri oleh Zulia Rasulullah SAW, mudah-mudahan kampung ini, tempat ini menjadi tempat yang barokah dan selalu diberikan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya berkat dari Allah, alhamdulillah acara dengan acara telah kita lalui bersama tanpa halangan suatu apapun. Dan baiklah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Di sini saya pribadi dan mewakili seluruh jajaran panitia mohon maaf jika ada sambutan, kata-kata atau perbincangan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu para undangan sekalian. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.